Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan catur Inggris yang dimainkan oleh hitam dan menang teman-teman. Dengan tangkisan varian 2 kuda land system teman-teman. Dan partai ini dimainkan oleh Yu Xiangfang melawan Ding Liren di Cina Liga pada tahun 2017. Dimulai dari kuda F3, G6, C4 dan gajah G7, kuda C3, C5 dan G3. Dilanjutkan dengan kuda C6, gajah G2, G5. Langsung dari Ding Liren memblok untuk pion pusat atau jalur pusat teman-teman. Di posisi ini putih langsung rokade, kuda G ke-7, kuda I ke-1. Mencoba langsung manuver dengan membuka pion F4 nantinya. H5, H4, takut didului serangan itu langsung ditahan dan D6. Dilanjutkan dengan D3, gajah ke-6, kuda D5 dengan mencoba memaksa pertukaran di sini. Hitam langsung rokade, kuda ke C2, menteri ke D7. Di sini teman-teman, sebenarnya dari hitam bisa saja memukul kuda, tapi dia tetap membiarkan agar tidak menjadi pion bagus nantinya di D5, benteng ke B1 dan gajah ke H3. Setelah di sini mencoba memaksa peraduan, diabaikan oleh putih dengan tetap memajukan B4. Gajah kali gajah di sini, raja kali gajah, baru F5. Serangan teknik yang sangat tinggi ini dari Ding Liren dimulai teman-teman. Gajah G5 dan di sini kuda kali kuda. Pion kali kuda, kuda ke D4. Sekilas langkah kuda ini teman-teman akan terjebak, tapi itu sudah diprediksi. Ternyata dia mendorong E4 dari putih, tidak mengancam kuda teman-teman. Dijawab dengan benteng A ke C8, pion kali pion, benteng kali pion, dan kuda kali D4. E kali D4, dilanjutkan menteri ke B3, mengancam pion yang di B7 teman-teman. B6, benteng B ke C1. Setelah mengajak pertukaran, Ding Liren dengan senang hati menempatkan posisi taktisnya benteng tersebut di C3. Benteng kali benteng, pion kali benteng, dan menteri ke B4. Dilanjutkan dengan B5. Di sini langsung gajah ke F4 dengan mencoba mengancam pion yang di D6. F kali E4. Perhatikan, jika di sini putih tertarik dengan pion yang di D6 teman-teman, ini kelihatan langkah sederhana dan sepertinya dari putih akan unggul pion. Tapi kita coba analisa langkah akurasi tinggi dari Ding Liren ini teman-teman. Jika gajah ini tertarik dengan pion D6, langsung datang menteri ke C5. Maksudnya pion mengancam menteri teman-teman. Dan jika di sini menteri lari ke A3, tentu akan ditutup dengan pion. Dan jika menteri ke C5 teman-teman, diancam oleh benteng. Pilihannya sangat sulit, dia harus kehilangan perwira teman-teman. Ketika menteri ke A3, B4, pasti dibuang satu perwira ini teman-teman. Setelah dipukul oleh menteri, maka di sini pion kali pion yang siap promosi teman-teman. Sekaligus menteri mengancam pion yang di D5. Jika pilihan langkah tadi dimainkan oleh putih, kembali ke posisi di saat pion kali pion di sini teman-teman. Langkah partai menteri memukul pion. Dan di sini dilanjutkan dengan A5. Menteri kali G6 di sini, B4.
diabaikan langkah itu oleh Dingliren teman-teman. Dan langkah ini cukup bagus untuk Dingliren karena promosi pion di sayap menteri tidak bisa dihalangi nantinya. Benteng ke E1. Menteri G4 mencoba memaksa pertukaran. Di sini jika dipukul menteri hanya terjadi pertukaran saja teman-teman. Tapi promosi pion yang di sayap menteri susah untuk dibendung nantinya. Kembali ke posisi di saat menteri G4, langkah partai dimainkan oleh putih, menteri kali pion. Langsung di sini benteng memukul gajah. Pertukaran paksa ini langsung membuat putih kalah nantinya di permainan akhir. Menteri kali benteng dan menteri kali menteri, pion kali menteri, A4. Di sini sebenarnya dari putih sudah bisa menyerah teman-teman, tapi masih ada upaya mungkin dalam pikirnya untuk promosi juga. D6, C2, D7 di sini, dan di sini teman-teman gajah ke F6 langsung. Dilanjutkan dengan benteng ke E8 cek, berharap akan promosi di sini. Raja ke F7. Dan jika didorong pion ini teman-teman, pasti dipukul oleh gajah. Benteng kali gajah, promosi menteri. Kembali ke posisi di saat Raja F7, benteng ke C8. Dia sekaligus melindungi pion ini nanti ketika promosi dan menjaga kemungkinan hitam mendorong promosi teman-teman. B3 dijawab oleh Dingliren. Langkah ini membuat kesulitan untuk putih. A kali B3 dan A kali B3. Benteng di sini langsung ke C6. Satu langkah dari ini putih menyerah. Gajah ke D8. Kemungkinan untuk menang ini tidak ada dari putih. Jangankan menang, remis pun tidak ada. Makanya dia langsung menyerah. Ada dua kemungkinan di sini. Kenapa dia menyerah teman-teman? Pertama, ketika benteng ke C8 akan datang Raja ke 7. Benteng ke C3 mencoba mengancam pion. Di sini dipukul terlebih dahulu. Setelah ke C4, maka di sini B2. Salah satu pion ini pasti jadi teman-teman. Walaupun dipukul satu promosi. Kembali ke posisi di saat gajah ini ke D8. Kenapa dia menyerah? Kemungkinan terakhir terbaik putih langkah Raja ke F3 misalnya, B2. Kemanapun langkah putih, promosi menteri tetap tidak bisa dihindari. Itulah alasannya dari putih menyerah teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Dengan varian yang sama dari pembukaan Inggris ini teman-teman, namun berbeda Grandmaster yang memainkan. Saat ini dimainkan oleh Peter Schiffler melawan Daniil Dubov di Russian Championship 2017 juga teman-teman. Dimulai dari C4, G6, kuda C3 dan C5, G3, gajah G7 dan gajah G2. Dilanjutkan dengan kuda C6, kuda F3, D6, putih rokade, gajah F5 di sini. Dilanjutkan dengan H3, menteri ke C8, langsung mengancam pion yang di H3. H2 raja, F6 kuda, D3 rokade, E4. Di sini ditarik mundur lagi ke D7 teman-teman. Gajah ke E3, A6. Benteng ke C1, benteng ke B8, D5 kuda, D8 menteri. Karena ada ancaman untuk pion yang di E7 nantinya ketika kuda ini dibiarkan teman-teman. B3, E6. Setelah diancam, dia kembali lagi ke C3 teman-teman. E5, kuda G1 dan kuda D4. Kuda G ke E2, B5, F4. E kali F4 di sini dan G kali F4.
B4, gajah kali D4. Dipukul oleh pion dan kuda ke B1. Dia tidak berani memukul pion ini teman-teman, karena akan berakhir sama nantinya, atau malah kehilangan perwira dari putih. Dilanjutkan dengan kuda ke H5. Dan di sini kuda ke D2, F5, C5. Langkah taktis yang sangat tinggi nih teman-teman secara teknik. Kenapa dia mendorong setelah diancam, malah memberikan seolah pion di sini, dan setelah dipukul oleh Danil Dubov, ternyata dia tidak memukul pion itu langsung teman-teman. Kedua pemain ini sama-sama ingin menjebak sebenarnya. Perhatikan, jika di posisi ini dari putih buru-buru memakan pion, ternyata ada langkah yang sangat tak terduga di sini. Pion F memukul pion E dan kuda kali 4. Gajah ke H6, benteng ke D5. Dilanjutkan dengan menteri ke 7, D2, gajah C6. Ini sudah langkah dengan analisa terbaik teman-teman. Dan setelah di sini benteng memukul pion, maka di sini kuda yang memukul pion. Kuda kali kuda, menteri ke 5. Perhatikan, di sini ada dua sisi ancaman teman-teman. Dan ketika di sini Simpat mencoba mengancam gajah, di sini akan datang gajah ke B5, balik mengancam, dan setelah diancam oleh benteng, baru di sini cek. Langkah paksa ini membuat harus salah satu atau dipaksa untuk dipukul. Setelah dipukul oleh benteng, menteri kali benteng, dan perhatikan, unggul posisi sekaligus pion dari hitam ketika pilihan langkah tadi dipilih oleh putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat maksud dari putih ini menjebak teman-teman, tapi itu sudah terbaca oleh Danil Dubov. Akhirnya dia pion E5, berharap di permainan akhir akan promosi dari pion ini teman-teman. G5 dijawab oleh Dubov. Benteng di sini baru mukul teman-teman. Luar biasa langkah kemungkinannya dari putih ini. Menteri ke 7 dilanjutkan dengan menteri ke C2. Benteng yang di B ke C8 memaksa untuk pertukaran karena takut dipinnya gajah terang hitam ini. Menteri ke C4. Setelah cek, gajah ke 6. Di sini sedikit memaksa juga sebenarnya teman-teman. Tapi di sini sudah tahu kemungkinannya dari putih ini hanya terjadi pertukaran, maka di sini dipukul oleh putih. Sekaligus cek langkah paksa ini membuat hitam juga kesulitan dipukul. Gajah D5, dan di sini teman-teman, ternyata ada unggul kualitas dari Danil Dubov. Dengan memukul benteng, dia mengabaikan menterinya dipukul karena harus dikembalikan lagi. Gajah kali menteri cek, H8 raja, dan gajah ke C4. Satu langkah dari ini, dari putih menyerah teman-teman. Kuda kali pion F4. Kok menyerah? Kan ini masih bagus. Baik. Ada beberapa kemungkinan di sini teman-teman. Tapi saya analisa kemungkinan yang terbaik saja. Langkah satu kemungkinannya adalah kuda kali kuda. Gajah langsung memukul pion, sekaligus mengepin kuda ini. Dan setelah kuda F3 mencoba untuk mengancam pion balik, maka di sini dicek. G2 raja, gajah ke E3. Jelas dilindungi pion ini teman-teman. Kemungkinan yang lain, ketika kuda kali kuda bagaimana? Kuda kali pion, maka datang di sini benteng memukul pion teman-teman, tidak dengan gajah. Dan setelah kuda F3, di sini benteng ke E3, balik mengancam teman-teman. Kalau misalnya kuda ini kali pion, maka di sini
gajah kali kuda. Benteng kali kuda langsung dipin. Inilah analisa terakhir teman-teman. Kalau misalnya dia cek pun, maka di sini pasti dipukul. Gajah kali benteng, dan setelah itu dari putih ketinggalan satu perwira teman-teman. Itulah alasannya dari putih menyerah atas langkah kuda mukul pion F4. Semoga bermanfaat dari pembukaan Inggris ini yang dimainkan oleh hitam teman-teman. Karena langkah ini sekilas sederhana, tapi ini sudah dengan analisa terbaik Grandmaster yang memainkan teman-teman Superpower di zaman now. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.